Assalamualaikum pelajar milenial. Jumpa lagi dengan saya Indri Hayati. Belajar biologi yuk. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai gametogenesis, yaitu gametogenesis pada tumbuhan. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, sebelumnya saya sudah pernah bahas ya bahwa gametogenesis itu adalah pembentukan sel kelamin. Kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan sel kelamin pada tumbuhan. Yang pertama yaitu mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis adalah pembentukan mikrospora atau yang sering kita sebut dengan polen atau serbuk sari. Terjadinya di mana? Terjadi di antera atau benang sari yang merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Nanti dalam prosesnya, satu mikrospora yang diploid atau 2N akan menghasilkan 4 mikrospora yang haploid atau 1N. Coba perhatikan gambar. Ini adalah sel induk serbuk sari, mikrosporosit, 2N, 1, 2, 3, 4 ya. Mengalami meiosis 1 menghasilkan yang haploid, 2 yang haploid, 1, 2, 1, 2. Kemudian meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora atau tetrad. 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing ini akan mengalami karyokinesis. Lalu, karyokinesis ini karyokinesis itu adalah sebelumnya sudah pernah saya bahas ya bahwa adalah pembelahan inti. Karyokinesis itu adalah pembelahan inti sel. Jadi di sini intinya membelah, ada 2 inti di sini. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus ini inti sel ya, atau inti generatif. Kemudian nukleus saluran serbuk sari. Kemudian masing-masing ini, 4 ini dia mengalami karyokinesis lagi. Yang mana? Yang nukleus generatifnya kembali membelah sehingga dia menghasilkan 3 inti di sini ya. Jadi 2 ini adalah nukleus spermanya nanti yang untuk pembuahannya, dan yang 1 ini adalah nukleus saluran serbuk sari. Nah, di sini saya gambarkan 2 versi ya. Nah, versi yang ini mungkin dibuat lebih simpel supaya bisa lebih jelas. Yaitu mikrosporosit sama saja sebenarnya dengan yang ini ya. Mengalami meiosis 1 menghasilkan 2 ya, 2 inti di sini. Kemudian meiosis 2, 1, 2, 3, 4 menghasilkan 4 mikrospora yang tetrad. Masing-masing dia akan menghasilkan 4 mikrospora yang haploid, 1N ya, N ya. Lalu kita ambil 1 aja di sini ya, karena masing-masing dia akan mengalami karyokinesis 1, menghasilkan inti generatif. Ini saya tulis biru supaya jelas bedanya ya. Yang merah ini adalah inti vegetatif. Jadi ingat ya, generatif itu untuk kawin dan vegetatif tak kawin. Ini SD ya, pelajaran SD ya. Nah, karyokinesis mengalami karyokinesis 2. Yang ini inti generatifnya membelah lagi. Jadi ini birunya ada 2 ya jadinya. Inti generatif 1 dan inti generatif 2 dan inti vegetatif. Jadi, satu mikrospora ini menghasilkan 4 mikrospora yang 4N. Masing-masing 4 mikrospora ini terdapat 3 inti, yaitu inti generatif 1, inti generatif 2 dan inti vegetatif. Nah, berikutnya yaitu megasporogenesis. Megasporogenesis adalah pembentukan megaspora. Terjadinya di ovulum atau bakal buah atau putik yang merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Nanti dalam prosesnya induk yang 2N mengalami meiosis 1 kali. Meiosis 1 kali di sini kan 1 kali meiosis, ada meiosis 1 dan meiosis 2 ya, itu ya. Menghasilkan haploid 1N. Nanti dia yang haploid ini akan mitosis 3 kali tanpa sitokinesis. Ingat, tanpa sitokinesis. Jadi kalau sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasmanya. Jadi dia hanya karyokinesis, membelah intinya saja membelah. Jadi sitoplasmanya tidak membelah. Jadi dalam satu sel itu nanti akan terdapat banyak inti nantinya karena dia tanpa sitokinesis. Sehingga menghasilkan 8N ya. Coba perhatikan bagaimana prosesnya. Mulai dari sini ya. Megasporosit yang diploid atau 2N mengalami meiosis 1.
menghasilkan 2 inti yang haploid atau 1N, mengalami meiosis 2 menghasilkan 4 megaspora yang haploid. Nah, dari 4 ini 3-nya degeneratif ya, atau mati. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, ini yang 3-nya sudah degeneratif mati ya. 1, 2, 3. Sisa 1 ya. Sisa 1 megaspora mengalami karyokinesis 1. Coba ke sini ya. Ke sini terus ke sini ya. Menghasilkan 2 inti di sini. Ini kurang ini 1 lagi. Oke. Menghasilkan 2 inti. Lalu karyokinesis 2 menjadi 4. Membelah lagi intinya. Mengalami karyokinesis 3, 4 menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini namanya kandung lembaga yang masih muda. Kemudian setelah dia masak, ini adalah kandung lembaga yang telah masak yang disebut dengan megagametosit. Masing-masing inti ini mulai mencari posisi ya, mengatur posisi letaknya di mana, sehingga nanti posisinya nanti ini adalah 3 ini adalah inti antipoda, kemudian yang 2 ini adalah inti kandung lembaga sekunder. Nantinya dia akan menyatu, masing-masing kan semuanya haploid 1N ya. Karena ini menyatu nanti jadinya 2N ini ya. Kemudian yang ini, yang di tengah-tengah ini adalah ovumnya. Nanti yang akan dibuahi ya. Yang diapit oleh 2 ini adalah sinergin. Nanti kalau saya gambarkan seperti ini ya nanti. Kalau ini adalah ovulumnya, ini adalah ovum diapit oleh sinergin. Kemudian ini nanti inti kandung lembaga sekunder yang menyatu jadi 2N nantinya ya. Lalu ini adalah antipodanya. Jelas ya? Nah, jadi kesimpulannya tadi ya, 1 megasporosit ini menghasilkan kandung lembaga yang terdiri dari 8 inti, yang 8N jadinya. 8N dengan posisinya 3 antipoda di atas, kemudian di tengah adalah inti kandung lembaga sekunder, nanti dia akan menyatu menjadi 2N. Lalu yang di bawah adalah ovum yang diapit oleh 2 sinergit. Nah, bagaimana gambaran mengenai proses pembuahannya? Jadi kan coba perhatikan di sini ya. Ini gambaran pembuahannya. Pada tumbuhan angiospermae atau tumbuhan biji, jadi dia mengalami pembuahan ganda di sini ya. Karena tadi yang jantannya kan menghasilkan 2 inti generatif, atau kita sebutlah 2 sperma ya. Jadi dia 2 sperma itu akan membuahi masing-masing 1 kali, jadi 2 kali pembuahan. Makanya disebut dengan pembuahan ganda. Nah, yang jantan tadi kan ada 3 inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Ini saya tulis merah, saya gambarkan merah, bahwa menunjukkan bahwa yang ini tidak membuahi ya. Kemudian yang biru ini inti generatif 1 dan inti generatif 2, dia akan membuahi. Nah, bagaimana prosesnya? Coba perhatikan setelah ini yang 2 ini akan mengikuti inti vegetatif menunjukkan jalan. Nanti setelah sampai inti generatif 1 ini inti generatif 1, ini inti generatif 2, ini adalah ovulumnya ya. Nanti setelah sampai inti generatif 1 dia akan membuahi ovum. Ini ya, ovum ya, 1N ya. Jadi inti generatif 1 membuahi ovum, dia akan menghasilkan embrio. 1N ketemu 1N menghasilkan 2N, embrionya 2N ya. Lalu setelah ini membuahi ovum, datang lagi inti generatif 2, dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang ini, yang 2N ya, menghasilkan endosperm. Nanti endosperm itu bertujuan untuk atau sebagai cadangan makanannya ya. 1N ketemu 2N menghasilkan 3N. Nah, sudah jelas ya? Kalau masih belum paham, kalian bisa ulangi lagi video ini sampai benar-benar mengerti. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.